Hantu apa yang nggak jelek? Aduh. Oke, let's talk about anything. Asik. Kenapa Be, harus olah ada mas- asiknya sih? Karena Kenapa kamu harus udah ada tua. asiknya? Masa sih? Iya, Anak muda sekarang udah nggak ada ngomong asik nggak gitu. ada. Kan Anjay. referensi asik. Itu kan tahun berapa? Oh iya ya, anjay ya sekarang. Anjay. Anjay. Nggak tahu juga sih, aku nggak ikutin perkembangan. Bukannya kamu gimmick-gimmick. nongkrongmu sama milenial. Kamu bukan nongkrongmu sih sama milenial sih. Enggak, kerjanya. Pacaranmu sama milenial. Tidak ada. Aku tahu lo beberapa mantanmu itu millennials. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Anak-anak. Emang aku sukanya kan yang muda-muda kan. Iya sih, tapi nggak baik kan. Betul juga, nggak baik buat Saat mental. kamu tua masa kamu masih mau cinta yang muda-muda. Mental nggak kuat mental. Jadi ini apa? Kita mau ngomongin Tapi gimana kabar mentalmu, Mas? baik-baik aja. Baik. Serius. Baik kalau di luar. Kalau di luar, dalamnya? Nggak tahu kan, belum pernah ngecek. Aku nggak mau self diagnose juga kan. Maksudku, Tapi sejauh ini sih aku merasa waras-waras aja. tadi kamu insomnia kan? Insomnia itu bukan karena overthinking. Serius. Bukan. Jadi kenapa? Karena memang Kebanyakan ngopi. siang aku tidur. Kamu kira aku di kantor nggak tidur? Tidur. Oh, nocturnal aja memang kamu. Iya, di kantor tuh tidur gitu. Memang habit dari departemenmu sebelumnya Iya, ya, karena kamu sering shift malam ya. betul. Shift Karena malam juga terusan di tidurnya kantor kan habis juga jam subuh. lebih fleksibel kan sekarang kan. Jadi Oh, kalau iya. pagi kerjaanku udah beres, ya aku siang tidur. Jadi sekarang udah berani ngeklaim diri kerja di industri kreatif. Udah lama sebenarnya. Oh, Cuma meskipun masih konvensional. masih konvensional. Tapi masa kayak gitu hitungannya industri kreatif sih kantormu? Hitungannya industri kreatif. Hitungannya ya? Hitungannya ya sama. Hah? Apanya? Enggak kedengeran memang. Sana-sana mulut. Iya, namanya aku penjual kopi kan, ada orang datang, aku harus Ya, lihat ini siapa? siapa. Kira-kira mau pesan kopi apa? Ini suaramu enggak. masuk sendiri nggak, Rom? Masuk juga sih kayaknya. Tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, kan dinamika warung kopi, Mas. Ada obrolan. Oke, balik sama- lagi ke industri kreatif. Enggak, tadi sebenarnya bukan industri kreatif sih. Lebih Kan apa? tadi pertanyaannya kan mentalmu apa kabar? Nggak tahu ya. Yang Lebih kamu ke nggak tahu sadari aja. sih. Iya, kalau secara kesadaran sih waras-waras aja sih. Waras-waras saja. Waras-waras aja. Maksudnya nggak ada yang terlalu harus dipusingkan lah. Masa? Kayaknya. Karena Kita- aku nggak. kita nggak seumuran pernah- loh. Betul. Kayaknya kita nggak. Kayaknya aku nggak pernah. Bukan kayaknya sih, emang nggak pernah ke psikiater atau gimana. Iya. Tapi kan kadang Masih manusia teratasi lah. masih bisa ngatasi. Masih ngatasi lah. Maksudnya ya stres-stres biasa ya. Tapi itu pernah wajar merasa? lah. Pernah. Kayaknya aku nggak sehat deh gitu. Iya pernah. Terus apa solusi yang bukan solusi, apa yang ya udahlah gitu ya, kamu jalanin gitu. Jalanin. Jalanin. Selama aku masih bisa mengatasi dengan rotasi. Tadi aku udah mau pulang ya. Menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan hobi, dengan ya kerjaan-kerjaan, bercandaan dengan orang. Tapi kan kalau terus-terusan dipenuh nggak baik, Mas. Nah itu ngeluarinnya sih yang jadi PR. Kadang kalau dipendem dan akhirnya nggak jadi output apa-apa itu agak repot. Tapi karena akhirnya ada output ya menurutku sih itu agak membantu sih. Kebanyakan kamu jadikan apa? Jadi gambar dan tulisan biasanya. Oh iya. Oh iya. Apalagi nih, Mas, kamu gambar itu nggak bosan kah? bosen. Tergantung ada duitnya apa enggak. Tapi katanya kalau kamu ada duitnya malah nggak maksimal. Nah, ini ternyata berpengaruh dengan bayaran sih. Oh, Berpengaruh dengan bayaran. project ternyata nilainya tak seberapa, Ya. tapi meres ide banget. Meres ide banget. Nah, ternyata baru-baru ini kan menemukan pasar yang kita nggak terlalu memeras otak. Tapi Oh iya? duitnya lumayan. Oh iya. Banget. Contohnya apa? Jadi ada baru-baru ini ada project apa? Project apa? Ada proyek gambar, ilustrasi. Buat cover Buat album. orang. Enggak buat orang. Jadi ini ada customer, mungkin cerita ya, cerita sedikit. Enggak apa-apa. Ada customer dari US, Serius? serius. Dan dia udah, alhamdulillah sih repeat order sifatnya.
Wah, bangsat sih. Nah gitu, dan nggak terlalu, mungkin kalau misalnya ngikutin Instagramku ada beberapa kali gambar tengkorak yang kayak kartun tuh. Heeh. Nah aku buatnya gitu-gitu. Oh, itu orderan. Itu orderan. Oh. Dan duitnya lumayan cuy. Berapa dolar Mas kalau boleh tahu? Aduh. Itu yang terakhir. Dua digit? 3 digit? Nggak nyampe, 2 digit. Nggak nyampe dong. Dua digit dolar maksudnya. 2 digit dolar. Bukan 3 digit dolar. 3 digit dolar ratus. Wow. Yang gambar paketan tuh 4 biji. Ada kan waktu itu aku posting satu. Aku nggak selalu sih, nggak lihat selalu. ya. Nggak tahu lah. Jadi Mungkin aku lihat aja cuman nggak notice aja. Sepaketan 4 gambar itu, tapi aku kasih bonus dia 1. Jadi 5 gambar. Dapat 250. 250 dolar. Kamu tahu 250 dolar berapa, Bro? Tambahin nolnya 4. Ya UMR lah ya. Nggak nyampe anjir, kebanyakan. Baru tambah 04 aja. Itu 2.500.000. Tapi bukan tambah 04-nya. Tambah 04 boleh 250, berarti sekitar 3.750.000 ya? Ya sekitar segitu lah. Wih, matematika aku tidak diragukan, Bro. Iya. Apa hubungannya anjir? Karena dia jualan. Aku jualan, Bro. Carinya kesulitan tuh harus Harus satu-satu kan sulit kan, nggak usah pakai kalkulator. Dan ini repeat order, Mas. Alhamdulillah. 250 dolar lagi. Terakhir. Nah ini ada lagi, cuma aku belum ngasih harga sih. Customer yang sama. Customer sama. Berapa gambar, Mas? Berapa ilustrasi? Sejauh ini udah. Enggak, yang repeatan ini berapa order? Maksudnya gimana? Berapa yang pertama kan? Yang pertama dia satu order gambar. 4. Enggak, yang pertama gambar 1 gambar. Oh, Ini yang kedua 4 gambar. kamu kasih bonus 1. Sebelum 1 ya 4 gambar lah hitungannya ya. Oh. Karena 1 itu cuma 1 gambar tapi aku modif aja. Oh, gambar lamamu. Enggak, bukan gambar lama, gambar baru. Cuma aku modif, sudah aku scan terus aku kasih buletan biar bisa jadi kayak dia punya opsional lah. Tapi dia ngambil semua gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya itu cukup menyenangkan sih. Dapat dari mana? Dia nge-DM di Instagram. Nah, ini fungsinya belajar bahasa Inggris sih. Ntar dulu. Ini aku juga bingung. Awalnya aku agak Mau ikut juga lah. Awalnya itu agak Mau ini. juga. Oh, mau juga. Ini yang ngawas siapa? Taro. Ada Madani. Enggak apa-apa. Awalnya itu aku agak skeptis. Dia Penipu apa enggak gitu? Iya, ujuk-ujuk nge-DM. Oh. Jadi DM pertama itu kamu ngerjain apa, kamu terima pesanan nggak? Oh. Aku jawab iya. Aku bilang karena belajar dari yang udah-udah kan biasanya orang cuma nanya doang kan. Iya. Terus ya udahlah aku jawabin. Aku pengen buat gambar gini gitu. Terus itu tanya-tanya kamu dari mana gitu kan. Ternyata dia dari US. Spesifiknya New Mexico. Wow. Terus Udah habis itu dia juga ngobrol-ngobrol, dia mau bangun clothing sendiri, terus ya cerita-cerita lah aku punya jobnya clothing gitu kan. Dia ngeliat-liat bla 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 bla. Wes, siap Bapak. Apa kabar? Mas itu dari mana, Mas? Kira Yunisara tadi. Siapa ya? Kira Yunisara tadi, Bro. Yunisara. Yunisaroh. Waduh. Lanjut. Terus Gitu. Akhirnya Oke, deal dia transfer dulu atau kamu? enggak, belum. Panjang itu ceritanya. Itu dia nge-DM mungkin di tengah 2021. Anjir. Setahun yang lalu. Di tengah-tengah 2021. Aku ingatnya itu pokoknya event di Rahasia, Oh, pameran itu. pameran Rahasia. Enggak, Sebelumnya tapi. sebelum event. Sebelum event. Oh, kamu masih proper itu? Mungkin di bulan-bulan. Oh enggak, yang waktu aku ini. Ini gimana sih orang tua pelin-pelan ini? Bukan. Ngemural di kuburan. Oh, di atasnya baru-baru dong. Enggak, itu 2021, Pak. Iya, tapi akhir tahun. Ya kan tengah menuju akhir tuh. Itu Iya, kalau nggak salah iya, sekitar iya. bulan Agustusan deh kalau nggak Ya, salah. ya bulan lalu. Ya, setahunan Ya, lah ya. hampir Setahunan lah ya. Gitu. Ya udah bukan hampir kalau Agustus ini udah September dia mau itu habis. akhirnya memberikan konsep di bulan Oktober Tahun lalu. tahun lalu. Siap. Dan baru deal, dan akhirnya aku ini orangnya beneran tuh di Juni tahun ini. Nah dia tuh mau nunggu selama itu gitu loh. Maksudnya dari bulan Oktober sampai Juni kan lumayan lama itu. Kenapa dia nunggu? Maksudnya Nggak dia ngerti nggak juga. follow up atau Iya. kamu yang nggak follow up?
Atau kamu sekedar kamu pikir orang iseng? Iya, aku pikir orang iseng, karena juga Instagramnya nggak aktif, gitu kan, jarang nge-post, jarang post story, gitu kan. Tapi dia sering react, sering react storyku, Oh, kalau kamu gambar, post gambar, dia react. dia react, gitu kan. Terus juga kadang-kadang ngobrol, Oh, ngobrol, gitu kan. Nah, akhirnya jadi tuh aku sebelumnya sempat buatin satu sketsa, cuma nggak aku kerjain. Ya biasa lah aku ya kan. oh Sempak ya, ya kan. aku tahu banget Ya. sih. Kelakuanku gitu kan. Ah. Kalau orang mesen kadang nggak aku kerjain gitu kan. Nah ini akhirnya dia nanya di awal-awal Oktober tuh akhirnya dia nanya, kamu masih ngerjain gambar yang kemarin nggak? Yang sketch yang sempat aku kasih ke dia. Oh, Nah itu akhirnya dia bilang aku mau gambar itu diselesaikan. selesaikan, tapi terserah aja kapan gitu, santai aja. Enak ya. Gitu. Enak ya kayak gitu. Deadline-nya sesuai diri sendiri. Iya, akhirnya nggak tahu kenapa aku juga merasa terpacu gitu kan. Ya aku selesaikan lah itu si gambar itu, sketsa itu. Aku selesaikan, Itu nothing tulus kamu. dari tulus. Misalnya kamu kasih ya udah mau dipakai ya terserah, Iya. nggak dibayar ya udah gitu Bayar, maksudnya. bayar apa pokoknya gimana pun ya pokoknya aku selesaikan dulu lah gitu. Selesaikan. Berarti belum ada harga. Apa? Belum ada harga. Belum ada harga. Ah. Udah aku selesaikan, aku send yang kecil, gambar yang Yang- opresan. Ya kalau mau di print di kaos pun Ya pasti hancur lah pecah-pecah ya. ya. Itu akhirnya ku send ke ini, ku send ke DM karena kita cuma dari DM doang komunikasinya. Ku send ke DM. Akhirnya dia nanya tuh, jadi ini berapa mau kamu jual? Gitu. Bingung dong aku kan, Wow. karena ini customer internasional pertama kali nih gitu. Memang orang luar Orang negeri luar, berarti. orang luar. New Mexico, you know. Berarti Mas Bayu pakai translate. Enggak, aku Enggak. pakai bahasa Inggris. Ya itu alhamdulillahnya aku belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit lah. Dia texting bisa kan. Texting aku lumayan, tapi Baca kalau maksudnya aku- sempat ya kalau bingung mungkin ya kalau Google bingung Translate. ya tinggal geser Ah. Windows-nya kan ke translate. Nah gitu akhirnya aku kasih lah PayPal, ternyata dia transfer sesuai dengan Kamu sebut harga Harga. tanpa nego. enggak, aku sebut harga berapa ya? Cobalah 200 gimana? Oke, $200. Udah nego dia. nggak nego. Dia nggak nego langsung kirim. Iya, $200 kok. Habis itu langsung Bisa udah. nggak ya dijual? $200 kali 15.000. Berapa lagi itu? Enggak, kalau di PayPal kan dia ada potongan. Iya. PayPal Potongan berapa? Tergantung sih, kan ikutin fluktuasi kan. Sampai 20.000? Enggak nyampe. Enggak sampai. Oh, masih murah. Jadi kalau misalnya $1 kan sekarang ini 14.900-an ya. Paling kita dapatnya 14.500. Kalau dibulutin 15.000 deh. ya, 15 dapat kali 14.500. 2 itu 3 juta. Ya sekitar segitu. Potongan mungkin 2.500.000 dapat. Ya sekitar segitu. Anjing. baru kamu bikin yang file besarnya. Ya baru dia udah ngirim, udah aku tanya emailnya, aku kirim lagi. Ah. Nah, aku pikir udah selesai sampai situ dong. Oh, Tapi ya balik lagi, dia masih sering react. react. Apa namanya, story, sering ngajakin ngobrol. Aku juga kadang aku ajakin ngobrol aja, aku DM. Tapi ya memang waktunya sih ya yang agak timpang kan, karena Oh, iya, sana iya, sini iya, beda iya, 12 jam. Iya, bener-bener. Jadi Jadi kalau agak lama misalnya aku jam 6 pagi aku nge-DM itu di sana Jam 6 sore jam ya? 6 sore. Jam 6 sore, jam 4, jam 5-an lah, jam 5-an sore. Itu. Nah, ternyata dia nggak lama nge-DM lagi. Aku mau gambar kayak gini. Aku Bisa nggak? mau, hah? Bisa nggak gitu? Iya. Aku mau buat gambar kayak gini, kombinasikan sama ini. Gimana gitu. Ya aku mengokekan, habis itu ya udah dia seperti biasa. Take your time gitu kan. Jangan terlalu buru-buru gitu. Sudah. Dan dia akhirnya kemarin selesai lagi ya. Enak banget ya. Selesai Tapi lagi. kenapa harganya lebih murah? Apanya? Kan ini paketan nih. Mm-mm. Karena aku mikirnya ya udah ini itu 4 gambar aku ngerjain paling cuma 2 jam. Oh, kamu tapi ngerjainnya nunggu kamu good mood. Lagi good mood aja. Dan ya udah akhirnya segini. Gambar 250, Mas. Atau per gambarnya? Enggak, satu paket itu 250. Ya aku pikirnya gini lah. Dia nggak bertanya. Nggak Kok lebih nanya. murah gitu? Nggak nanya, dia cuma ya udah aku utang berapa bahasanya. How much I owe you gitu kan dia nanya. Aku tuh mikir kemarin sekian, ini berapa ya? Adalah aku bonusin 1, aku tambahin lah 2,5, 250. Oke gitu. Tanpa nego. Enak ya. Eh, Kamu berapa tahun sudah bergelut di bidang itu? Kalau gambar kan dari 2000. Dari SD kan? Kalau gambar emang dari SD, cuma serius mempelajari dan menekuni itu 2012.
berarti berapa? 10 tahun. Ya hampir 10 tahunan lah. 10 tahun baru kamu bisa dapat itu ya. Ya, dan itu kan kayak apa ya, kayak ya udah acak aja kan, datang dari mana. Karena aku nggak pernah ikut apa ya, Digital aplikasi-aplikasi marketing, gitu, digital marketing itu nggak pernah. Ya aku cuma rajin ngupload di sosmed aja. Tapi kalau aku foto aku upload aja di digital, cuman nggak terlalu kugubris. Oh. Jadi iseng-iseng upload, diterima sama Shutterstock itu kan. Nah, ya kalau Shutterstock kan apa ya, kita Memang dia butuh konten login, aja kali? login. Enggak, memang tempat jual beli. Tempat jual beli. Nah, aku nggak pernah ikut platform gitu. Nah, Aku nggak pernah ikut jadi Shutterstock, kalau- nggak pernah ikut. Untuk dikonfirmasinya itu cukup ini ada Lama. step-stepnya lah Mas. Nah. Jadi kalau diterima bersyukur. Tapi laku. Nah itu belum ada yang beli karena aku sembarang asal foto baru aku posting, keterima. Nah pas aku betul-betul foto nggak keterima. Memang. Nah itu Kalau ketika diniatin kayaknya kok nggak Nah, terima kamu foto ya? yang kamu upload apa? Kemarin kucing aku, Kucing. diterima. Mungkin karena kan ada ininya ya, kayak deskripsinya itu harus juga jelas, Mungkin. itunya juga. Oh iya. Sama ini sih, kalau ini sekedar saranku aja sih. Kebanyakan kan kalau apalagi aku di media ya. Ah, Dan perusahaanku kebetulan juga berlangganan. Shutterstock sama Pipik. Untuk Itu- download ya? Hah? Untuk download. Bukan. Iya, kita biasanya kan nyari ilustrasi Iya, juga iya. tuh. Gitu. Jadi kebanyakan ilustrasi-ilustrasi yang kita pakai itu adalah kegiatan. Misalnya kayak ilustrasi transaksi, ilustrasi orang bekerja, ilustrasi orang kerja, yang gitu-gitu. Berarti kayak hari-hari memperingati hari-hari itu juga. Bukan memperingati hari-hari sih, jadi kayak misalnya ada berita nih, cuma kita nggak punya foto. Human interest. Iya, biasanya kayak human interest yang ada story-nya. Oh. Transaksi di pasar. Mungkin Transaksi itu di ya, pasar, bisa kayak gitu, kali yang ya. ada kegiatan-kegiatan di dalamnya gitu. Dan sebenarnya itu nggak butuh deskripsi, tapi orang lihat itu sudah terdeskripsikan sendiri di Atau bisa imajinasi. mengilustrasikan sebuah kejadian gitu. Ya. Bisa. Ya, kalau kayak- di Shutterstock itu deskripsi penting banget Iya, soalnya. itu mungkin bisa Kalau juga. nggak diisi nggak bisa. Betul. Harus diisi. Beberapa platform gitu sih memang Iya. butuh deskripsi. Nah ini aku mau coba lagi. Coba Cobalah. pemandangan kayaknya sih mudah diterima ya. Enggak juga. Kayak gitu. Tergantung sih sasaran pasarmu kemana. Nanti lah coba lagi lah. Coba lagi. Siapa tahu ada keberuntungan di sini. Betul sekali. Aku juga nggak tahu kan itu datang dari mana itu kan orang ujuk-ujuk. Ya itu hasil dari 10 tahunmu berkarya. Mungkin sih. Ya Iya, alhamdulillah. bisa jadi. Karena rezeki. Oh, pantas. Woi Mas Wisum akhirnya rilis artikel lagi. Karena ada modal. Ternyata dapat suntikan dolar. Enggak, itu kemarin duitnya kepake buat kebutuhan rumah kan, kebutuhan Oh, rumah ambruk ya kan. Longsor ya. rezeki tak terduga. Karena memang. musim hujan memang Mas. Iya. September ini. Tapi kemarin yang kedua ya agak lucu sih. Dia itu enggak, dia kan Oh, ya, repeatan ini, Ya, yang repeatan yang kemarin kedua. Ah. Itu kan selesai tuh. Oh. Tapi aku belum sending file sih. Oh. Kasusnya aku belum sending file. Dia udah deal Udah sama transfer. konsepnya, cuma aku belum kasih file. Oh. Dan dia juga udah deal harga. Cuma dia note-nya kasih aku waktu kasih aku waktu lah buat ngebayar gitu kan. Aku nggak tahu dia mungkin freelance juga atau bagaimana di sana gitu kan. Oh, dia reseller kali. Intinya dia ngasih aku minta waktu gitu. Oh. Ya aku terserah sih, maksudnya dia mau jual lagi kah gambarku, terserah, dia bebas. Akhirnya aku dapat duit juga gitu kan. Terus sampai sekarang udah tapi? Hah? Udah. Udah. Nah, ini yang akhirnya dia bayar itu aku agak lucu. Dia nanya-nanya lah ya, gimana kabar di sana gitu kan. Baik-baik aja, proyek-proyekku aman gitu. Terus dia nanya balik, gimana kabarmu di sana gitu kan. Agak bermasalah sih, cuma aman aja aku bilang gitu. Masalah apa dia bilang. Udah lah aku ceritain, di sini lagi musim hujan gitu-gitu. Ini kebetulan rumahku lagi longsor. Terus aku kirimin foto rumahku yang longsor itu kan. Waduh dia gitu. Akhirnya ya udah aku kirim hari ini gitu. Aku kirim hari ini tapi setengah dulu ya gitu. Anjir. Moga-moga bisa membantu gitu. Dikirimin Enak akhirnya. banget ya orangnya. Akhirnya dikirimin. Iya. Nah, Cowok cewek? cowok. Tapi kamu nggak tahu dia digunakan untuk apa? Kalau dari dia sih yang aku tahu kalau misalnya aku baca dari Instagramnya dia hobi army. Oh, berarti koleksi.
Kolektor. tembak-tembakan gitu. Bukan. Army, Tembak-tembakan. Apa sih namanya? Airsoft gun gitu lah. Nah, tapi aku nggak tahu ya kalau di Nah, Amerika. untuk gambar. Iya, jadi bentar dulu kan aku cerita nih. Oh, ya siap. Jadi dia tuh kayak punya komunitas tembakan lah. Airsoft gun gitu lah, Entah misalnya. airsoft gun, entah itu tembakan betulan ya. Kalau sekarang kan legal kan. Iya. Gitu, dia tuh mau buat produk-produk buat itulah. Jadi buat kayak merchandise. pants, buat jaket, buat kaos gitu-gitu. Makanya sih kebanyakan temanya yaitu tengkorak dan army dia mintanya. Dua requestan gambar yang kamu kerjakan itu ya? Itu. Tuh, dan ini next ada lagi. Oh, udah ada lagi? Ada lagi. Beda orang? Sama orangnya masih. Enak ya, repeat order. Aneh berkelanjutan. Pemurahan kamu? Hah? Kemurahan. Ya pelan-pelan lah. Apa-apa. Maksudnya kan Nanti aku dia juga lama-lama sadar kan paham diri. juga, Mas, Iya. untuk harga pasti. Enggak, dia juga dia juga kalau aku lihat sih orangnya aman-aman aja. Maksudnya enggak Slow gitu ya. slow gitu loh. Aku kasih harga sekian, oke, nanti aku kirim. Harga oke. Iya oke. sih. Dan aku pernah nanya ke dia, kenapa kok mau aku yang gambar? Iya, Sementara kan banyak nih yang lain-lain. Nah, Ya udahlah, basicnya orang ngedil kan. Ilustrator lah ya. Ya aku suka style gambarmu udah gitu doang. Oh. Maksudnya juga, Iya, maksudnya iya. juga, lah kan juga banyak juga yang orang-orang yang punya style gambar yang sama gitu loh sama aku gitu kan. Kenapa Apakah nggak aku milih kemurahan orang? kamu nggak bilang itu? Atau karena aku murah gitu kan. Tapi enggak sih, hitungannya kalau untuk ilustrasi plus aku nggak ngasih hard copy loh ya. Oh, Aku iya, ngasih iya, soft iya. copy loh. Iya, iya. Dengan harga segitu udah lumayan. Dan aku emang searching juga, maksudnya Pantasnya berapa sih gitu? ya beberapa ilustrator nasional di awal-awal dia karir itu berapa sih harganya gitu kan. Oh ternyata memang dia angka Range-nya segitu. memang segitu ya. 200 sampai $300. Ya udah aku ikutin itu aja. Dan ya alhamdulillah kan dia approve sama orangnya Nyamber kan. ya, ya. Nyamber orangnya. Oh ya sudah. Tanpa nyari ya. Ini ngapain ya? Kenapa nggak buat NFT juga, Mas? Hah? Bayar dulu. 18. Bayar dulu. Bayar dulu. Sorry ya. Lanjutin aja. Sebentar dulu, slow. Karena Mas Yuri Ya lagi melayani pelanggan masih main. dulu. Melanjutkan cerita aja bersamaku, Mas. Oke siap. Wah ini balik lagi di narasumber ya. Saya Memang kan selalu di podcastnya anak-anak memang harus jadi pertama, Mas. enggak juga dong. Masih banyak yang lain harusnya. Atau karena aku lebih mudah diakses. Dan orangnya mudah mauan. Ya, kalau anak-anak kan malu-malu anjing. Oh gitu. Padahal mau tapi kalau nggak ada yang ngawalin nggak ada yang mau. Kayak gitu mah. Tapi kalau yang bilangnya risiko di pinggir jalan. Iya betul sih. Ya mungkin juga apa ya, buah kesabaran kali ya. Iya. Karena kan sebelumnya kan sering dapat job Ah, lokal nih, gitu kan. Cuma kan harganya nggak sesuai. Gitu. kan memang di sini harganya kayak gitu, Mas. Kalau untuk di Balikpapan nih. Kadang mikirnya agak berat juga gitu loh ya, kayak anjir kamu ngerjain karya nih susah-susah gitu kan, tapi ya dapat duitnya nggak seberapa, tapi karena kamu mikirnya ya daripada nggak ada yang mesen, nah, itu kayaknya sih pemikiranku yang salah sih sebenarnya. Tapi tadi aku dengar Mas Yuri ngomong, tapi kalau misalnya Mas Wahyu ngobrol, ngambil job yang ada uangnya, jam-jamnya anak racing biasa. Iya, malam minggu lagi ya. Ini mau balapan deh kayaknya. Nggak tahu, nunggu teman kali. Apa namanya? Kalau job yang ada uangnya malas-malasan, apa namanya, kurang effort. Iya, Nah, dulu. Aku merasakan itu, Mas, sekarang. Dulu. Aku merasakan itu. Karena uangnya nggak sesuai, bisa jadi. Nggak tahu aku. Apa Ya, karena nggak tahu aku ya. Beban. misalnya aku kerjain foto nih. Aku mau siapa aja yang panggil, tapi yang penting aku bisa foto apa yang kuinginkan. Iya. Nah, kayak gitu bagus aja aku rasa fotoku. Tapi ketika dibayar kayak ada terbebani gitu sih. Kayak foto Iya, wedding gitu-gitu. Kayak terbebani kayak Foto sunatan kamu gitu, foto tidak apapun kalau misalnya kamu bayar pasti nggak tahu aku mau ngapain ini. Jadi blank. Tapi kemarin foto band Dialog Senja aman? Aman kalau itu. Dia gimana? Dia suka, alhamdulillah. Nah maksudku
Sukanya suka basa-basi kah memang? Kayaknya suka bahasa basi. Oh, Tapi ya udahlah ya gitu ya. Dari DM-nya sih oke sih, menurutku sih. Tapi kamu nggak diajak ke Sukabumi? Dia punya fotografer aslinya Mas Isan. Terus kamu ngapain? Enggak, karena kemarin dia tur kan low budget. Karena dia bawa personil lengkap, jadi Orang-orangin tiket pesawat lah ya. orang-orang yang tiket pesawat. Maksudku itu aku juga di sekarang kan ada beberapa tawaran memang ini Mas, memang berbayar, cuman nggak tahu kenapa kok Beban gitu ya. Beban. iya kayak Kamu merasa beban gitu. ada uangnya nih, aku harus betul-betul. Nah kayak gitu, kalau misalnya nggak ada uangnya, Males. aku enggak, kalau nggak ada uangnya malah Totalitas. Oke, aku tahu tapi, nih tapi kan iya. semaumu apa? Iya, aku tahu nih Ya, mau ini ngapain dia mau nih. nawarin Gini, rokok, gini, oke. gini. Kamu moto dari kapan, Ro? Aku dari 2000 berapa? 2017 18. 17 18 ya. Berarti Sudah. 2027 lah paling nggak. Parkir di situ ya. Gokil. Apa? Kenapa? 2017 baru moto. 17 18 itu aku mulai foto. Anjing baru banget dong. Baru. Itu karena aku orang yang susah berbaur dulu, Mas. Oh. Nah, jadi aku foto ya foto sendiri atau enggak berdua temanku Berapa? yang 16 apa 17 18? 17 18. Berarti kurang lebih sih, Ro. Kurang lebih sih, Ro. Sama? Karena aku bersosialisasi itu di 2016 baru. Oh. Oh, Beneran? Beneran? kamu kuliah Awalnya tahun sendiri. Hah? Awalnya Awalnya sendiri. Nah, itu aku berapa? Pas banget dia Pas banget fotografer. dia fotografer nih, Mbak. Iya, dia fotografer pas Ya. banget. Nah, Ro. Aku mau ngobrol sama Yuri. Oke. Saya tinggal dulu. Memang Ya. kalau aura-aura fotografer tuh nggak bisa bohong sih. Tapi ya aku baru bersosialisasi di luar kampus ya. Itu sekitar 2016. Oh. Kalau ya di kampus kan 2011-an lah. Tapi kan Oh. internal kampus tuh yang kagak ada duitnya. Nggak bawa keluar itu. Nggak bawa keluar. Kenapa? Belum pede. Kenapa? Nggak tahu juga namanya orang. Masih nggak pede. Nah dapatnya dari akhirnya kenal sama temen di. Oh, kamu Nah sempat baru akhirnya diajakin event. saya kesana. bergabung lagi. Kawan. Hah? sempet sama atau Sempet, temen? sempet. Cuma nge-vendor aja. Bukan terlibat dalam gitu ya. Oh. Cuma nge-vendorin aja. Jadi kalau misalnya kayak butuh ilustrasi atau butuh desain itu baru. Ini balik lagi kan pres-presan budget dulu kan. Cuma ya udahlah mungkin ini awal karir gitu kan. Awal karir. Pikirnya kan. Tapi seru tau Mas itu ikut-ikut kayak gitu. Iya, Aku pengen loh itu kayak gitu. gitu. Dan ya keuntungannya kan dia dapat booth gitu kan. Aku bisa open booth, bisa buat pameran kecil-kecilan lah di dalam acara gitu-gitu. Nah, dari situ 2016 dia. ya sekitar 2016. Event apa itu? Pertama kali itu launchingnya Super Ego Oh, di terus? BCB. Iya, iya, terus. Nah, dari situ. Itu 2016. Oh, berarti masih minor-minor, event minor, minor gitu ya. Minor. Minor Habis ya. itu di Damang pernah di mana lagi ya? Dom. Aku lupa acaranya apa. aja. Soundrenalin dong. Bukan. Proto Soundrenalin. Mungkin Sound ya. session, Oh, waktu itu motor deh kalau nggak salah. event motor. Event motor. Oh, Aku lupa eventnya apa itu. Pokoknya aku dikasih helm suruh gambar di helm. Gitu. dan dilelang. Hah? Dilelang. Buat hadiah. Oh. Terus ya beberapa kali juga Kamu 2016 baru keluar, baru benar-benar keluar ya. baru bersosial. Baru iya, bersosial iya, ke di komunitas-komunitas luar, iya, luar kampus ya 2016. Sebelumnya kan ya di intra kampus aja. iya. Oh, berarti aku ternyata lumayan lama ya untuk ada di luar. Tapi dulu waktu itu masih di lingkup stand up komedi dulu sih awalnya sih. Cuman Ya dari situ akhirnya. iya dari stand up komedi kenal ya dunia luar lah. Lanjut Ro, tadi kamu Apa itu? Dari foto. Foto. Oh iya. 2017 Itu lulus sekolah kan ya? iya lulus sekolah Kamu lulus tahun berapa sih? 2015. Sebenarnya di Kenapa 2017 ngomong baru lulus sekolah kon? Enggak, maksudku mulai yang memang benar-benar aku
main kamera ya di Oh. situ. Kalau 2000 pas sekolah ya main, cuman ya enggak. Kamu sekolah? Kartika aku. Hah? Mesin. SMA? SMK? SMK. Lo satu alumni dong kita. Ya Allah malah Gedung. reunian di sini. Ya Allah. Sama-sama mesin lagi. Mesin Aduh. otomotif. Otomotif, Pak, Otomotif, mesin. ya kan? Ya udah tua aja dia. Siapa wali kelasmu? Pak Jaina. Pak Jaina. Kenapa reunian? Aduh. Dia guru yang ditakutin, Mas. Pertama Iya. kali masuk tuh guru yang ditakutin. Jadi wali kelas. Gak apa. Pak Opijar masih ada nggak waktu itu? Masih ya? masih. Sekarang udah meninggal. Pak kan? Muklis Muklis masih. masih. Oh, ya. Maaf ya, maaf. Ternyata satu sekolahan kita. SMK. Satu Kartika. Aduh. Lulus 2015 15. ya? 15 aku masih kuliah. 15. Tapi itu udah tahun yang ke-6. Setelah lulus mesin, aku ambil penerbangan. Nah, di situ Aduh. kayak pergerakan yang salah ya. Kacau nih orang. Ngapain kamu ngambil penerbangan? Gak tahu ya aku ya. Karena dulu kayaknya lagi musik kayaknya. Mungkin dia ini mau nerbangin drone kali ya. Tapi ilmunya penerbangan konvensional. 17. Kamu lulus? Aku lulus sekolah 2009. Itu sama seangkatan guru-guru. Anjir. Diantar, nanti diambil lagi dari mana lagi ya. 2009 lulusnya. Kalau lulus kuliah 2016. Lulus tapi ya. Lulus. Setelah di tengah waktu terakhir kan aku. Soalnya memang nggak minat sebenarnya sama dunia industri Seperti ini. teknologi industri. Ah. Sebenarnya nggak minat. Awalnya aku kuliah kan pengen. Kamu bukannya ketiga ya? Enggak, aku teknologi industri. Mesin. Tuh, minatnya sebenarnya di DKV, multimedia atau memang seni murni dulu pengennya kuliah. Tapi karena tidak dibolehin, tidak ada masa depanmu bilangnya. Tapi kan kenyataannya sekarang kan berbeda. Iya, di zaman sekarang malah itu semua. Malah itu semua digunakan. yang banyak dipakai. Tapi memang agak susah sih sama orang tua kolot ini ya. Kadang tapi ya memang zamannya mereka kayak gitu sih. Ya ini kalau aku kasih tahu juga mama aku gambarku laku segitu gimana ya? Oh, Karena dia nggak tahu aku. Terima Pak, mau disuruh Jangan, kuliah jangan, lagi, disuruh jangan. kuliah lagi. mana uangnya? Tapi aku ini sih sempat ngomong sama beliau sih. Ah, Nanti kayaknya aku mau kuliah lagi deh. Yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakatku gitu. Oh. Ya paling beliau nanya gitu aja. Emang ada duitmu? Ya cari dulu, gue bilangin. cari dulu. Cari dulu. Ya insya Allah kan ada. Kalau beneran niat ya. Iya, niatnya baik ya pasti ada jalan. Mas, bebas aja. Di mana, Mas? Beberapa kan banyak universitas terbuka kan. Jadi bisa online. Di jurusan itu? Di DKV. Di Ada. kafe kalau secara online Kamu kan udah hidup di industri itulah ya, Iya. bisa dibilang. Kenapa mau kuliah lagi? Kalau kuliahnya cuman Sama. universitas terbuka. Bebas. Jadi gini, ada beberapa akhirnya aku berpikir, aku sadar aku butuh itu ternyata. Butuh legalitas, Oh, buat menunjang karir. menunjang karir. Jadi ada beberapa tawaran, gitu kan, untuk sebenarnya pekerjaannya lebih baik. Cuma ya itu perlu kelulusan. Kupikir zaman sekarang tuh perusahaan udah nggak peduli sama selembar ijazah sih. Kalau kamu jadi pegawai biasa iya. Tapi kalau kamu mau naik ke salah satu apa ya bahasanya Nggak, posisi, tapi kan kamu posisinya udah expert nih ya. Nggak Bisa juga, dibilang. nggak Maksudnya juga. kamu berapa tahun kerja? 7 tahun. Di Ya, hitungan Tribun 7 tahun ya, Oh. yang legal ya, yang di Tribun kan 7 tahun tuh. Oh. Tapi ternyata aku menyadari aku juga banyak belum tahunya. Oh, yang itu mungkin bisa didapatkan di meja kuliah. belajar. Iya benar. Oh. Ya, salah satu juga kita nggak bisa pungkirin kalau negara kita ini masih butuh selembar kertas itu, Oh, oke. masih butuh legalitas Oh. dari kertas. Gitu. Dan aku pikir sih ya nggak ada salahnya juga kalau mau belajar. Iya sih, nggak ada salahnya. Kamu nggak pengen kuliah? pengen aku kuliah. Cuman nggak mau kuliah di sini. Di mana? Sydney. Mau langsung turun ke memang Sananya. kesananya gitu. Kayaknya lingkupnya memang di lingkup itu, jadi memang di situ fokus di situ aja lah Mas. Di mana? Di Jawa. Di Jawa. Kalau di sini ya aksesnya nah.
Tapi kalau bisa sih cari tempat kuliah yang benar-benar memacu apa ya, bakat. Iya, makanya itu kalau di sini aku ketemu orang yang sama yang gitu-gitu aja lagi, pasti aku kembali ke situ lagi. Kalau di sana udah mau nggak mau aku bergabung. Betul. Aku lambat sedikit ketinggalan, ya mau nggak mau udah. Kalau menurutku hal yang lebih penting dari selembar kertas ijazah itu dari kampus adalah relasi sih. Ya benar. Ya pasti. Alma mater itu, wah aku di kantornya Lilis itu kan nggak bisa dipungkirin, alma mater itu kuat banget. Makanya kalau ada fresh graduate di luar alma mater circle mereka, itu susah banget buat masuk. Kayak anjir, ngapain kamu dari kampus ini mau masuk sini, kayak disingkirin gitu aja. Kayak wah, itu kekuatan alma mater itu ternyata segitu pentingnya sih kalau di industri itu sih. Ya itulah masih perlu itu kan. Iya, Sedikit banyaknya masih itu perlu. itu yang kalau karena aku sempat mau kuliah itu, tapi ngapain? Karena aku mau kuliah kalau tujuanku itu aku mau cari relasi. Cuman dari beberapa teman-teman, ya kalau kamu mau relasi kuliah di situ mah ngapain gitu, nggak ada gunanya gitu, nggak dapet. Karena aku memang dari awal aku nggak nyari jasa, aku ngomong gitu kalau cerita ke teman-teman lamaku itu ya. Cuman aku pengen di situ mau cari relasi, mau bangun relasi gitu, dan jawabannya dari beberapa teman sama. Ya kalau kamu mau cari relasi jangan kuliah di situ lah, jangan kuliah di sini lah. Nggak dapet, kamu nggak bakal dapet. Ya. Ya jadi ya akhirnya oke, thanks. Akhirnya aku tidak jadi bakar duit. Kalau aku perlu sih. Saya masih perlu banyak belajar sih kalau memang benar-benar fokus ya. Ya mungkin beberapa basic aku udah menguasai. Tapi ternyata setelah jadi aku sempat dapat referensi gitu dari teman yang memang beneran kuliah gitu. Dan udah lulus gitu kan. Ternyata ilmunya memang beda ya? Banyak juga yang aku belum tahu gitu. Nah itu Mas, nah aku belajar selama ini kan dari YouTube aja kan. Nah setauku kalau di YouTube ya dia nggak bakal ngasih tahu ilmu lebih yang dalam dia ya. sekolah dong. Iya benar. Ya kan, secara cepatnya seperti ini maksudnya ke sini. Ya paling kan ringkasannya Aja kan kita susah nerima kan. Betul. Nah, makanya kayaknya butuh kuliah memang untuk tahu itu semua, untuk Iya, dan pasti itu bayar dan kan. memang itu mahalnya sesuai. Nah, mungkin kita memang semua di situ ada di YouTube, cuman dia ya nggak bakal kulit-kulitnya aja iya, biasanya. nggak mungkin. Sama ini tahu yang lebih penting. Kayak aku pernah denger lah dari apa namanya, kiai gitulah ya, selalu berpesan jangan, kalau mau baca Al-Quran silahkan, tapi kalau baca apa namanya terjemahan jangan sendirian, harus ada guru gitu. Jangan plek-plekan kamu kayak baca Al-Quran di Google kan ada translate-nya tuh. Itu jangan plek-plekan kamu baca. Takutnya kamu tersesat. Karena dan itu aku ini kan korelasikan ke dunia perkampusan, dunia persekolahan ya, dunia pendidikan gitu. Kayaknya kalau kita cuma baca buku sekolah aja tapi tanpa ada dosen, tanpa ada pembimbing, pembimbingnya itu kayaknya juga bahaya sih. Sesat. Iya, takutnya itu. Dan banyak kan orang-orang ada misinterpretasi. Dan banyak kan orang-orang tersesat gara-gara Mbah Google Ya contohnya kan seperti apa yang saya buat ya. Saya sempat buat kelas gitu kan. Meskipun ada pembimbingnya, tapi tetap aja. Karena pembimbingnya bukan seorang profesional di bidangnya. Oh enggak kan? Maksudku kamu bukan seorang tenaga pengajar nih. Iya, tapi ada Mas Paul kan. Mas Paul yang benar-benar akademisi kan. Mas Paul akademisi kan. Ya aku ini kan yang cuma bahasanya penjembatan lah, inisiator aja gitu. Ya meskipun aku juga secara teori sedikit banyaknya
tahu lah. Tahu, ya. Cuma balik lagi kan, ternyata nggak semudah itu gitu loh transfer kan. Dan menyampaikan ke teman-teman, waduh ternyata ada mispersepsi juga akhirnya. Gitu. Itu sulitnya. Karena kalau cuma ngasih teks tanpa ada penjelasan lebih lanjut, ada prakteknya yang lebih terstruktur gitu, ternyata miss juga. Karena teks untuk di ruangan itu aja mas, Ya. pulang udah lain teks. Udah lain. Bisa hilang, bisa dia terapkan. Dan nggak semua akhirnya menerapkan apa yang ada di dalam teks. Betul. Apalagi sulitnya kan, kalau ngomongin kesenian kan seni itu bebas. Iya. Itu yang agak sulitnya, maksudnya ternyata nggak sebebas itu juga dong. Tetap ada pedoman pakem-pakem yang harus Nggak boleh belok jauh. rasain dulu. Makanya ada quotes yang mengatakan dari Pablo Picasso. Waduh. Nggak nyampe lagi aku. Quotes-nya kurang lebih gini ya. Learn the rules like a pro, so you can break it like an artist. Artinya kan harus ada aturan-aturan yang kamu kuasai dulu seperti seorang profesional. Baru kamu bisa mulai memodifikasinya sesuai kemauanmu sebagai seorang seniman. Penerjemahannya seperti itu. Contoh gini lah, kamu mau modif motor nih, tapi kamu nggak ngerti mesin. Hancur lah motormu, nggak bisa jalan dong. Iya. Mau motor Dia mau di keluarnya aja. Iya. Itu ini banget tau. Itu kalau ngomongin soal dunia modifikasi ya, itu yang banyak gak disadarin orang kan. Banyak banget orang, aku pengen deh motor custom Jeep style atau British atau gitu-gitu lah. Ya apalah. Kayak motormu gitu-gitu. Cuman ke bengkel yang salah jadinya bener, tapi begitu dipakai jalan getar lah, nggak senter lah, apa segala macem. Pokoknya pasti Jadinya, ada miss-nya lah. Iya, jadinya nggak nyaman, motor itu malah nggak nyaman aja dipakai. Cuman secara looks memang oke. Tapi secara penggunaan jalan jauh capek, pinggang sakit, itu ngaruh dari ini tau, dari bagaimana dia merancang motor. Iya. Nah yang gitu-gitu tuh masih banyak yang belum aware. Nah ini balik lagi nih, seberapa pentingnya menurut kalian? Ini kenapa jadi podcast jadi serius ya? Seberapa penting? Kayak aneh podcast, Iya. bukan kayak konten di TikTok mas. Seberapa kayak Arif Barata yang kayak gitu-gitu. Seberapa kaya? Yura. Gitu-gitu. Kaya Pernah banget. lihat kan kau kan? Miskin banget. Saya seberapa penting edukasi di dunia kita ini, industri kreatif terutama. Kan Yuri kan di perkopian kan, BPS gitu kan. Kuliner lah dia kan. Si Taro di Pendapat pribadi berarti. Ya nggak apa-apa. Edukasi buat diri sendiri. Edukasi buat sendiri dan buat customermu dong. Karena kalau kamu aja yang teredukasi, gimana? Kamu ngejual karyamu. Iya betul. Penting banget sih. Karena itu jalur utamanya. Menurut Jalur utama yang gimana? Untuk di customer itu jalur utama untuk bisa masuk karyaku. Edukasinya. Aku lebih gini sih. Masuk doang atau gimana? Kayak apa ya? Kayak menjelaskan ininya kan Karyamu. karyaku. Kalau aku sih lebih kayak itu, aku bisa bilang semua orang bisa bikin kopi. Ya. Tapi semua orang nggak bisa dijual kopi harga 20.000 atau 30.000 atau 50.000 atau 100.000 bahkan. Terus kenapa ada orang yang mau beli kopi harga 100.000 gitu? Padahal di Kopi toko 18.000 sebelah- juga dapat. Iya, di toko sebelah 10.000 pun dapat, 5.000 pun bahkan dapat gitu kan. Yang ku sadarin adalah kita beli kopi yang harga 10.000 deh misalnya. Mungkin kita cuma beli kopinya aja. Sementara kita kalau beli kopi yang 100.000 itu ada history. tumblernya. Iya, bukan dong. Maksudnya kita dapat edukasi ini kopi dari misalnya Gunung Ijen atau misalnya dari daerah Dampi. Iya, ada penjelasan gitu. penjelasan. Ini kopi Balik Intamani ini ditanam di 1200 mdpl, diproses secara natural dan kopi ini organik gitu kan customer akhirnya oh iya ya
ya udahlah aku bayar 100.000 nggak apa-apa gitu, karena dia dapat Jadi pengetahuan baru. dia tahu kopi yang aku minum dari sini. Iya, dan dia dapat ilmunya, Iya. dapat pengetahuan baru, bukan ilmu ya, pengetahuan lah, pengetahuan baru, dan itu Yang bikin kopi itu jadi mahal. iya brand value sih. Nah itu susahnya jadi saya karena saya enggak bisa ngomong. Terus lagi kalau kita datang ke pameran lukisan atau pameran foto gitu misalnya ya, kadang kalau kita lihat anjir foto gini aja harganya jutaan gitu, bahkan foto gini aja harganya lukisan gini aja harganya ratusan juta, bahkan ada yang miliaran itu. Kan yang membuat itu mahal nggak cuma coretan tinta di kanvasnya kan, bukan soal jepretan kamera di medianya kan, Tapi story-nya. ada historinya, History dan story. iya. Yang mahal memang story-nya. Deskripsi itu kadang yang anjir, dia gambar yang coret-coretan abstrak itu, terus dia ngejelasin jadi gambar ini tentang perasaan saya melihat keadaan dunia atau melihat kehidupan masyarakat. Kadang kan ada cerita kayak gitu ya mas. Kalau dari apa yang ku tahu, ya, ternyata lukisan abstrak itu adalah form tertinggi dari lukisan. Petir ya. Ya, jadi memang apa ya maksudnya bentukan tertingginya lah. Gitu. Jadi bukan asal coret-coret aja gitu. Tapi misalnya orang awam nih, Lah coret-coretan anjir doang. coretan gitu. apa sih itu kok harganya mahal gitu. Ya Tapi lah. begitu orang awam ini dijelasin sama si pelukisnya, jadi ini menceritakan tentang ini. Akhirnya Hah, emang iya gitu. Hah, emang iya gitu. tapi kalau Ya berarti enggak. Cocokologi aja ini kayaknya gitu. Berarti mah sama aja kayak kita nonton berita tapi tidak ada suaranya mah. Kalau kita ngelihat lukisan abstrak itu, kalau tanpa ada penjelasan kita ya Ya, nggak ada yang kita bisa nggak tahu. dinikmatin. oh tapi gini beda Ro, kalau berita. Kalau kamu arahnya berita gini Ro. Kamu melihat video kecelakaan, rekaman CCTV video kecelakaan nih. Lihat videonya aja. Deng. Oh ya Tahu udah itu kecelakaan. Ya. Tapi begitu diimbuhin suara, Itu kecelakaan ini melibatkan ibu 2 anak. Ternyata ibu ini punya 2 anak di rumah yang masih kecil. lebih Ternyata dramatis. Iya, jadi ada penguatan. ada bumbu-bumbu itu yang kadang anjir, dan itu belum tentu benar loh. Kadang Ya. media jahatnya di situ. Iya. Oh, iya. Enggak, tapi media aku nggak jahat. Media media aku nggak jahat. Selagi aja. kamu yang Anunya buat, aja. saya percaya. Tapi kan ada media yang begitu gitu Iya, loh, iya, Mas. Nambahin bumbu-bumbu yang di luar. Maksudnya kayak ada kebakaran di sana gitu. Oh, ada kebakaran. Oh, ya udah kebakaran. Ini kebakarannya disebabkan Memicu. oleh Oh, orang-orang yang gila, membangun atau apa. Atau membangun terus super ada mall, bumbu-bumbu bakar. misalnya, itu ternyata sebenarnya mau digusur tapi mau, warga nggak mau. menolak, tapi ternyata dibakar apa segala macam. Itu kan udah bumbu-bumbu yang Ya, belum tentu kontra. benar. Ya, kayak kontra. Padahal kejadian sebenarnya ya Ya, udah ada karena rumah terbakar. Konslet aja gitu. Besar. Ada rumah terbakar gitu aja. Nah, gitu Beda ada- kalau berita beda. ada penguatan interpretasi awal nih. Interpretasi awal dari orang melihat kecelakaan kan, oh iya kecelakaan. Cuma kan penguatnya kan kecelakaannya kenapa, ini kecelakaannya di mana, penyebabnya apa, korbannya berapa, korbannya siapa, di belakang korban ini ada siapa, terus setelah terjadi kecelakaan ini dia kemana, ke rumah sakit kah, meninggal kah. Nah jadi itu banyak gitu loh, Banyak variabel-variabel aspek ya. sama seperti karya kan. Maksudnya mungkin orang lihat lukisan nih abstrak, cuma coret-coretan coretan doang nih gitu kan. Tapi kan dia nggak tahu nih, dia coretan itu dibuat dari bahan apa gitu kan. Misal nih kanvasnya, ternyata kanvasnya bahan terbaik, catnya bahan terbaik, gitu kan. Yang lukis siapa? Ternyata yang lukis Taro gitu misalnya. Nah, si Taro ini sampai akhirnya bisa ngelukis gini, gimana sih story-nya gitu kan. Nah, itu kan panjang lagi tuh. Belum lagi dari secara keilmuan gitu kan, komposisi yang digunakan. Garis itu pun ada Iya, ada ininya, pertimbangannya, kan? gitu. Ada apa namanya? Ada artinya. Ada artinya. Garis lurus itu artinya Betul. kenapa? Saya dari komposisi yang dipakai apa, terus secara psikologi warna dia kenapa menggunakan warna, kombinasi warna ini gitu kan. Dia menggunakan teknik apa untuk ngegores lukisannya, bla 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 bla, akhirnya panjang. Nah itu kenapa kan akhirnya kalau di seni rupa kan ada kurator tuh. Nah kurator ini yang menguatkan objek tersebut dalam artian. Ibaratnya kurator itu marketingnya lah. Nah, itu yang menguatkan. Si karya ini memang pantas dihargai sekian gitu. Nah sayangnya industri kita itu belum sekompleks itu.
di Balikpapan ya terutama. Belum, menurutku belum sekompleks itu. Karena gini, kita mungkin dari ruang apresiasinya udah luas. Ya, Cuma dari ruang edukasinya masih kurang sekali. ya itu. Nah, dari apa namanya ya, kalau menurutku ruang industrinya itu terbilang prematur sih. Jadi terbentuknya ruang industri kreatifnya berdasarkan ruang apresiasinya yang udah terbentuk, sementara ruang edukasinya belum. Itu jadi makanya orang mungkin ya masih banyak yang bertanya-tanya kenapa sih foto gitu doang kok harganya mahal, kenapa sih gambar yang gitu doang kok harganya bisa mahal, ya karena kan belum teredukasi kan, belum terbiasa dengan meaning di belakangnya, prosesnya apa segala macam. Kalau menurutku sih begitu. Sama mungkin kebanyakan di sini memang dia mau tahu apa yang dia suka aja, Mas. Ya. Ya, kalau kebanyakan yang kuliah dia mau tahu apa yang dia suka aja, yang nggak suka ya Ya udah. ya udah Nah. kayak gitu aja. Nah, orang-orang kayak Ya kalau di seni rupa yang kualamin sih ya udah selama objekmu bagus, ya udah karyamu bagus. iya. Padahal kalau menurutku karya bagus itu belum tentu gambar yang bagus. Nah, tapi kadang orang cuma ngambil yang keduanya aja. Ya. Belum tentu gambar yang bagus gitu kan. Jadi dia tidak mengikuti karyanya itu. Kadang gini, ada orang sorry to say gitu kan, nggak bisa gambar sebenarnya. Cuma ya udah gambar. Nyontoh siapa nih? Misal yang paling banyak dicontoh kan Basquiat ya. Yang gambarnya cuma kotak-kotak, baru kayak orang-orangan sawah gitu doang. ATM. Wah, ini art gitu. Padahal kita nggak tahu itu belakangnya Basquiat itu dia pernah gimana, history dia kenapa bisa akhirnya menggambar seperti itu. Picasso. Tapi memang ada beberapa yang ku ikutin untuk orang gambar, memang ada beberapa. Pertama dia gambarnya itu detail, Realis, Mas. ya, realis Detail. Makin kesini makin simpel. Ya, nah penyederhanaan itu yang prosesnya sulit. Nah itu ya. Ya kalau misalnya mau seniman-seniman besar ya Basquiat, terus Pablo Picasso. Kalau yang dari Indonesia ya Avandi. Avandi itu sebelum ekspresionis coret-coret seperti abstrak, dia sebelumnya realis dulu, menguasai realis dulu. Baru akhirnya dia menyederhanakan gambarnya dia sampai akhirnya terbentuk seperti sekarang. Nah yang kayak gitu-gitu kan kebanyakan dari kita malas buat tahu. Ya, pasti. Outputnya gini doang kok, gampang aja deh bisa tuh. Kita kan mau lihat gambarnya. Ya. Iya. Nah yang gitu tuh yang agak sulit. Nah disitulah peran-perannya edukator menurutku ya, kayak mungkin akademisi, terus kurator, gitu-gitu. Tapi kamu di Rame ya. di gambaranmu sendiri, Mas, yang kamu gambar, seberapa pede kamu sama gambaran sendiri yang kamu buat? Kalau dihitung persentase ya, mungkin sekarang naik ke angka 70 lah. Gara-gara ya itu tadi, aku bisa ngejual, ternyata aku bisa loh ngejual sampai ke sana gitu. Nah, aku sekarang udah mulai meningkat kepedeanku untuk foto ya, karena kenapa orang ini mau pakai aku ya, dan bayar. Nah itu. Sebelumnya sama itu, mungkin kalau di aku awalnya kan ya lokal dulu nih, minimal teman lah. Ya. Kenapa ya temanku mau kalau pasti gambarku gitu kan. Dulu kita. Nah, habis itu mungkin referensi temen. Dari misalnya aku nggak kenal Yuri nih ceritanya. Aku kenalnya sama Taro ngereferensiin ke Yuri gitu. Ini ada nih temanku bisa gambar gitu. Nah itu naik dikit. Ya. Itu kan baru ya akhirnya orang-orang random aja yang dari Instagram, dari mungkin dia ngelihat aku ngiklan di media sosial gitu-gitu, yang akhirnya ngehubungin, Mas bisa nggak, bisa ini ya gitu. Sana itu naik lagi. Nah ini naik lagi karena ya udah bisa orang dari luar. Tapi apa yang kamu buat pas kamu posting ke media sosial, ada pertimbangan habis kamu posting? Ada dong. Pasti ada ya. Pasti ada dong. Keraguan ada. Ada keraguan. Kadang itu sudah aku posting, anjir, Kayaknya kurang deh. take down gitu ada. Aku juga gitu. Kenapa? Apa santai. Gimana? Itu maksudku. Kalau ketika ke sosial media kan halayak umum ya. Iya. Nah itu. Aku pernah merasa kayaknya kurang deh.
tapi aku yakin. Jadi aku simpan, Apa yang aku bikin posting. kurang? Nah itu aku udah tahu. Ketika mau disebar Ada ya, luaskan, feeling. kayak kurang deh, jangan dulu deh. Jangan dulu. Jangan dulu deh. Nanti pasti ada komen Kecepatan, gini nih. kecepatan. Pasti ada komen gini. Jadi tahan kayak gitu. Sering kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya apain posting masa bodoh lah. Nah, Karena Kenapa setiap kamu mikirin angka? bukan mikirin angkanya aku. Kayak ketika gambar ini merasa yakin ketika mau disebarluaskan kayak kurang deh. Kamu Kayak gitu mikirin lah. portofolio bukan? Bukan portofolionya, tapi entah kenapa kayak kurang. kalau posting dengan yang ini gitu, Iya, kayak kurang. kurang puas gitu. Tapi kalau disimpan kayak Saya. ini harus diposting nih, kayak gitu. Tapi setelah kayak apapun yang diposting ya kalau suka posting aja. Nah, sekarang kayak gitu, udah posting aja lah apa aja lah. Aku nggak peduli sih. Nah itu aku di situ. Ya beda. Makanya Instagramku Karena anda bergelut triknya- di situ mungkin. Iya. Aku memang Saya Yuri kan mau diiklanin mau enggak kan tak laku kan. Ya, bahkan akun Instagram Marunggu sekarang udah aktif. Dia paling cuma ngesin story gitu, doang nge-repost. orang juga tahu. Dia juga tahu siapa pelanggannya dia. Iya. Iya sih. Saya pelanggannya dia udah Iya, ada. Ada sih memang. Kalau di dunia foto ya itu aku heran ada beberapa orang minta belajar juga mas. Nah aku tuh kan orang yang belajar dari YouTube, Iya. belajar apa yang kupahami aja. Jadi ada beberapa minta belajar itu aku bingung mau jelasin. Aku udah orangnya orang lain teknis kan. Nah, Nggak bakal bisa aku jelasin. Ini harus kayak gini. aku tuh pernah ngalamin itu, Ro. Ah. Aku pernah ngalamin itu. Jadi di tahun 2016. 16 atau 17 tuh aku lupa. Ada satu sekolahan ngundang aku buat ngajarin anak-anak menggambar. Anjir, aku di tahun itu belum memahami teknis ya. Maksudnya belum memahami teori-teori seni rupa lah. Anjir, baru anak SD kan. Bingung lah aku gimana cara aku menjelaskannya supaya mereka paham gitu. Karena kan beda dong ngejelasin ke orang dewasa seumuran sama anak kecil kan. Nah itu kebetulan kepala sekolahnya dulu seniorku di kampus. Gitu, jadi dia kayak, oh Wahyu kok kasar bisa gambar nih gitu kan. Telepon lah aku sama dia. Tapi itu ekskul. Ekskul? Enggak, jadi gini, di sekolahnya dia itu memang ada agenda tahunan untuk, bukan tahunan sih, semesteran untuk kayak buat bazar kreatif gitu lah. Ya. Tapi gitu ada kelas-kelasnya, ada kelas menggambar, ada kelas entrepreneurship ya gitu lah. Nah dari situ akhirnya aku berpikir, baru berpikir kayaknya memang penting sih, paling enggak aku memahami teori sedikit gitu lah. Supaya juga kalau misalnya ada orang yang minta belajar atau sewaktu-waktu diundang, aku masih bisa nih. Awalnya aku juga nolak. Weh, nggak bisa aku mas, gue bilangin. Nggak ngerti gitu. Aku tahu gambar aja nih, nggak tahu ngejelasinnya. Udah nggak apa-apa, orang anak SD aja kok, dia bilang gitu kan. Tapi kan dulu pikir, Tadi beban ya. ya nggak kok juga dong gitu kan. Harus ada tanggung jawabnya juga. Akhirnya aku belajar pelan-pelan. Jadi eventnya Sabtu, Jumat tuh aku baru belajar. Nanya apa yang mau aku sampaikan besok ya gitu. Tapi alhamdulillah sih ya anak-anaknya Iya sih. ngerti-ngerti aja. Baru di semester 2-nya aku ngajarin gurunya dong. Iya. Gurunya mau jadi sendiri. Yo, kamu bisa ngajar lagi gak? Bisa gitu. Kapan? Nanti tanggal sekian gitu. Tapi ini yang belajar bukan anak-anak, guru-gurunya dong. Wah! Tapi harusnya lebih gampang dong. Lebih enak. Tapi dong. tetap aja aku canggung dong. Ini orang-orang tua aku ajarin. Jadi aku begitu masuk kan, maaf ya Pak Bu gitu. Saya sebenarnya ini canggung juga bilang. Coba ya dicairkannya, guru-gurunya juga ngerti gitu kan. Ya, anggap aja kita anak-anak mas tapi gitu. kalau gurunya karena mau enak Ya, mas, lebih bukan enak. karena dipaksa. Bener, lebih enak. Bukan karena dipaksa maksudnya. Ayo bikin kelas gambar yuk. Ikut yuk, dipaksa karena yang nyuruh kepala sekolah. Ya, wajib mau ikut. nolak nggak enak. Iya, itu yang susah banget itu kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya memang ya pas ngajarin guru-guru itu dia lebih interaktif. Jadi guru-gurunya memang juga nanya. Karena gurunya yang mau. Karena gurunya juga mau. itu Lebih enak kayaknya. Ya, karena kan guru SD kan masih campur-campur tuh. Jadi satu guru harus paling nggak menguasai beberapa mata pelajaran lah. Nah, mungkin dia di situ juga
aku kan juga ngajarin kesenian nih, masa aku nggak ngerti seni gitu, mungkin gitu. Akhirnya ya lebih interaktif, jadi gurunya nanya-nanya gitu. Terus mas kalau misalnya buat orang nih mas, itu gimana tuh supaya proporsional apa segala macam ya. Akhirnya aku juga jelasin buat sketch dulu, buat apa gitu loh. Dan itu lebih menarik sih. Kayak kamu memang harus belajar sih, Ro. Aku ada satu cerita aneh kamu. Menurutku orang ini aneh yang mau belajar. Jadi dia mau belajar, dia kan bergabung di Hour kan. Ya. Wow. Bergabung di Siapa? Hour si ini sekarang ke Jogja dia. Oh, Siapa sih tahu namanya? ya. Lupa aku, Arab itu. Datang dia. Bang, ajarin dulu aku foto. Foto apa? Foto kayak di Instagram. Aku nggak ngerti kalau bahas teknis. Kalau kamu mau teknis sama Aca kan paham untuk teknis Ya. gitu kan, lebih paham pasti kamu. Gak usah bang, sama kamu aja. Kayak apa? Kamu sama aku, kamu suka sama kameramu? Suka. Kamu nyaman? Ya sudah kamu foto aja sesuka hatimu. Aku kayak gitu mas. Kalau kamu sudah suka sama apa yang kamu pegang ya udah kamu jalanin aja. Pasti nanti nemu sendiri. Aku kayak gitu. Cuma mungkin dia butuh kayak yang ngambil angle bagus dari mana sih Nah, gitu. itu, aku Terus yang nggak komposisinya gimana gitu. Kamu nggak bisa membahasakan. Membahasakan karena aku ngambil itu apa yang Dari kulihat. YouTube. Ya. Dari yang kulihat. Kulihat ini bagus menurut pandanganku aja. Baru kayak skema warna kalau misalnya mau buat Ya. lebih ini gimana sih mas? Ya mungkin kalau itu masih bisa aku kasih tahu. Ya. Kalau untuk pengambilan gambar aku nggak bisa. Tapi itu larinya ke editing nggak sih? Iya, kalau untuk mengubah warna pasti udah lari ke edit. Ya, beberapa foto itu sebenarnya kan mentahnya itu biasa aja. Nah, di situ aku juga menemukan ini mas. Entah ya, aku nggak tahu juga. Ini jadi pikiran. Aku foto di tempat yang sama objek yang sama. Foto. Baru ku bandingkan dua foto ini. Saking isengnya aku kan Dari bingung kamera sama yang apa. berbeda ini? Iya. Nah, dari kamera yang sama. Cuman pas kulihat kayaknya ini deh. Ini nih yang lebih enak dilihat dibandingkan ini. Padahal sama objek yang sama, entah Objek yang sama, sudut yang sama, sudut yang sama, cahayanya. cahayanya sama mas. Oh, Kayak fokusannya beda. Sama. Yang bikin beda apa? Kayaknya moodku. Oh, Pas waktu ngambil. cracknya. Iya. Di situ baru ku. Itu jeda waktunya dari foto pertama, Nah, foto kedua. ada jeda waktu. Jeda waktunya berapa lama? Ya antara 5 menitan lah. Ya nggak jauh-jauh amat. Thank you ya. Biasanya sih faktor cahaya juga. Tapi kayaknya kalau Cahaya tuh geser tau, Ro. Kalau 5 menitan ya, ya geser. cahaya tuh geser loh. Cuma entah kenapa ya. Ambience-nya juga geser. Ada feel sih. Makanya kenapa kalau misalnya ini kalau dari sini rupa ya, kenapa kalau orang nyeket live itu kebanyakan ngambilnya sore. Antara jam 3 sampai jam 5. Golden hour ya. Karena itu golden hour cahaya. Ya. Kita foto juga kayak gitu. Nah, ya kan sama kan. Maksudnya foto kan sejak fotografi itu kan kalau diterjemahkan adalah melukis menggambar dengan cahaya kan. Ya, Nah, kalau kita kan pagi itu jam 7 sampai jam 11 paling lama. Kalau mau sore itu ya jam 3 sampai sore. sore, Iya. sampai matahari. Karena siang tuh nggak bisa. kalau gambar tuh jam 5-an. Overlay. Jam 5-an. Sama dia di atas kepala kalau kita mau foto objek. Udah jadi pocong dia mas. Oh, Matanya iya, iya. ini Iya. hitam. Iya, itu kan iya, bayangan sudut cahaya, Cahaya. terus ambience. Sekarang kan cahaya kan ya bahasanya gini lah, kamu berdiri di terik gitu 5 menit itu udah bisa pergeseran awan kan udah seberapa tuh. Iya. Nah, itu Faktor-faktor kalau juga. pikir sih mempengaruhi sih. Kalau kayaknya sih mood. Ambience udara. Nah, maksudnya kalau dari aku sih, maksudnya kamu harus bisa menerjemahkan itu tuh. Maksudnya kita nggak bisa selamanya mengandalkan. Kayaknya moodku lagi bagus deh, karena moodku lagi bagus deh. Maksudnya kan menerjemahkan mood itu kan Itu juga. bukan bahasa seorang profesional Iya. banget sih. Nah itu aku lagi belajar ngomong di depan orang ya ini. Pengen bisa kasih tahu gitu loh. Nah, karena waktu itu salah satu tatan terbesarku adalah aku liatin aja kali ya gambarnya, meskipun di suara ini tidak terlihat gambarnya. Boleh. Jadi waktu mengerjakan proyek ini nih,
Tapi kan kalau mau lihat bisa di Instagrammu aja, Mas. Betul. Apa Instagrammu? WHY Triyono. Mantap. Nah, nih ngerjain ini nih. Ini aku asli nggak bisa mut-mutan karena proyeknya di bawah kementerian. Ya. Jadi segala Pressure. upgrade itu satu pressure, kedua semuanya harus presisi. Ya. Dan aku harus bisa menjelaskan semua detail yang ada di bangunan ini. Itu menarik sih. Kalau sih menarik sih. Dan parahnya adalah waktu inspeksi itu aku nggak tidur dari jam 8. Aku ngerjain di tempatnya ya. Itu sekitar setengah 12 malam. Kalau nggak istirahat ya terganggu dong. Betul, konsentrasi cuma terganggu. mana mau tahu dia, ya kan? Aku kerja nih, kerja waktu itu masih sore kan, jam 4. Sebenarnya pulang jam 12, cuma karena aku udah kelar, jam 11 aku cabut lah. Nyampe di TPA itu sekitar jam 2 setengah 12-an, setengah 12 malam. Udah tuh ngerjain, dikabarin tuh, siap-siap yuk ya, besok pagi orang kementerian datang. Weh, itu muka aku Ro, busuknya anak jubila Ro. Dari jam setengah 12 sampai jam 9 pagi dia tuh datangnya. Cuma aku anjir udah ngantuk ya kan. Apalagi udah mau kerjain kan, wah sudah. Aku tahu sudah potonganku tuh mereng-mereng sudah itu. Karena udah ngantuk betul kan. Biasanya aku kalau saya jam 2 setengah 12, aku jam 3 jam 4 udah pulang. Karena udah goyang sudah mataku kan, ngantuk sudah. Nah ini aku harus nahan sampai jam 9 pagi. Datang orangnya. Ya memang sih dia ada sedikit komplain lah, karena ada beberapa bagian yang mereng-mereng gitu kan. Tapi dia nanya, ini bisa dibenerin kan Mas gitu? Oh bisa Pak gitu. Ini potongannya aja agak miring gitu. Terus ini skalanya berapa? Pakai bahan apa? Terus ini nanti airnya ngalir apa enggak? Terus ini ngambilnya ini berapa derajat? Gitu-gitu tanyainnya. Ya untungnya aku bisa jawab gitu-gitu. Terus ini ngerjainnya dari kapan, ini pakai teknik apa gitu ngerangkainya, karena pakai bahan yang lumayan sulit. Itu baru pertama kali buat prototype, itu kan prototype ya, karena fungsi asli bangunan ada di prototype, ada di barang yang aku buat itu gitu. Ini nanti airnya ngalir nggak Mas? Ngalir Pak gitu. Kalau mau dibuat ngalir dia berapa derajat, terus per menit ini berapa tetes airnya dapatnya. Gila dong. Sampai segitu dia ini. Gila dong. Tapi dia memang profesional di bidang itu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah selesai dan nggak di. Aku bersyukurnya sih di akhir selesainya itu aku nggak dapat komplain. Berarti sukses. Cuma ini aja, memang ada sedikit masalah itu waktu terakhiran bocor. Cuma aku ada ngeles. Karena itu memang barang tuh dipindah-pindah terus sama orang sananya, orang galerinya. Jadi ini kan akhirnya displaynya di galeri itu. Nah itu dipindah-pindah mulu. Dari atas, ruangan atas pindah ke ruangan bawah. Nanti ruangan bawah geser kanan, geser kiri, taruh tengah, nanti taruh di ujung. Dan yang geser nggak tahu-tahu. Ya, aku nggak tahu yang geser di mana kan. Tapi kan namanya ini barang ringkih kan, karena dari apa namanya, dari akrilik, dari mika gitu dia. Sambungannya ya memang akhirnya banyak yang lepas gitu. Setelah aku cek juga, anjir ini kemarin sudah aku lem, copot lagi. Akhirnya gitu. Menarik sih membuat sebuah karya ya, sebuah karya baru bisa menjelaskan itu. Tapi di bawah tekanan tuh kadang perlu sih. Perlu di bawah tekanan. Itu perlu bikin orang jadi Mas. Betul. Kalau nggak ada tekanan kita juga nggak bakalan jadi. Nah, ini nunggu Yuri lagi nih kan. Jadi nggak begitu itu. Kayak masyarakat. Sama akhir-akhir ini aku agak rasa beberapa hari ini memang suka kayaknya pengen sendiri dulu nih. Karena mungkin karena keseringan dulu pas pertama-tama awal bikin konten itu kan sendiri aja berani gitu loh. Habis itu ketemu banyak orang sering ngobrol, tertekan. Mungkin nyaman ya di situ ya. Jadi kayak bergantung sama pada orang. Kayaknya kalau nggak ada temanku nggak jadi. Kayak gitu nah makanya kayaknya aku harus kembali ke Sendirian untuk memberanikan lagi. Ya, berarti kita kurang lebih sih. Nggak tahu aku kenapa mau bikin sesuatu
harus ada temanku nih, harus ada temanku nih. Kalau Oh, nggak kamu ada gitu? teman- Iya. Oh, aku malah nggak bisa kalau sama teman. Nah itu aku pengennya nggak Harus bisa sendiri. kalau nggak ada teman aku bisa. Jadi aku bisa Mau ada jalan. mau ada teman atau nggak ada teman harus bisa sebenarnya. Nah itu aku di situ. Cuma- Aku sekarang Kalau aku tipikalnya, misalnya aku yang dijadikan headnya nih dalam suatu project, dan aku yang tahu rootsnya lah, Ya, ya. rootsnya benang merahnya gitu kan, aku nggak mau yang lain itu nyaurin kasarannya. Jadi ya udah kamu membantu, tapi ikutin instruksiku gitu. Kalau kamu nyaur, udah kamu ikutin instruksiku aja. Iya. Jangan nyaur gitu. Karena aku udah mengkonsep ini dari A sampai Z gitu. Kalau kita kamu butuh nyaur nanti menjelaskan ke mereka kan. iya, cuma kalau dalam eksekusi aku nggak mau mereka ikut campur. Oh. Jadi gitu. Jadi contoh kayak yang tadi ku ceritain itu aku yang tahu master plan-nya. Aku memang ngambil beberapa teman buat ngebantuin, cuma mereka cuma ngikutin itu gitu. Kamu ngerjain yang ini, kamu ngerjain yang ini, kamu ngerjain yang ini. Kerja kelompok. Kerja kelompok gitu. Cuma aku jadi headnya. Nah kalau di beberapa project juga, misalnya kayak gini ngerjain, terus ada yang nonton aja, aku kadang suka nggak nyaman. Oh, kamu nggak bisa live mural gitu? Bisa, cuma aku nggak mau diajak ngomong. Oh. Nah, Fokus. ada beberapa event aku disuruh live mural. Habis Cuma itu ya gitu, diajak habis itu ngobrol. ada MC datang, tanya gitu kan. Terus ada beberapa pengunjung mungkin atau orang yang buat acara, orang eventnya, Mas boleh nggak Mas nyobain gitu. Nah, ya gitu, kadang harus yang kayak break dulu gitu, membangun mood lagi kan buat nerusin. Itu yang agak sulit, kalau aku agak sulit di situ. Ini sudah kelamaan ya kayaknya. Udah sejam lebih. Sejam 11 menit. Mana ada yang kamu tanyakan lagi Mas Ayu? Atau ada yang mau diceritain lagi? Ceritain apa? Udah dulu sih. Udah dulu ya. Capek juga. Ini, Apa closingannya? jadi ini tema besarnya apa tadi? Eh, Konklusinya. kan nggak ada kan? Jadi konklusi dari obrolan kita ini apa? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya Capeknya aku ngomong. Anu lah, apa namanya? terserah yang denger aja sih yang Apa sih didapat. namanya kalau Emang ada setelah- diupload? Setelah ini Mas, apa namanya kalau misalnya setelah kita ngobrol panjang Nah, ada ininya apa namanya? apa ya? Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah cari uang. Gak usah kebanyakan skena. Cari uang. Oke, tutup Mas Yuri kalau mau ditutup. Tutup Mas Mayu lah. Oh iya, Boleh. ya udah. Ikut tanya Mas Mayu. Kita Dari kamu penutupan Mas Ayu. kita tutupnya dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, sudah.